Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman. Karena minggu depan kita akan melaksanakan PTS, nah minggu kemarin kita baru sampai subtema 3. Nah, minggu ini kita akan tuntaskan ya sampai dengan subtema 4. Walaupun hari ini tidak ada pembelajaran tematik, teman-teman bisa pelajari ya melalui video ini. Teman-teman simak penjelasan dari Miss Yani ya. Nanti pada saat ada pembelajaran tematik yaitu di hari Jumat, teman-teman sudah selesai mengerjakan apa yang sudah Miss Yani sampaikan ya. Oke, nah kita akan belajar subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 1 sampai 3. Oke, teman-teman sudah siap ya? Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di subtema 4 itu ada penghematan energi. Ya, menghemat energi, kalian sudah mengetahui ya bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan. Misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya. Kemudian kita bisa berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Nah, teman-teman, itulah beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menghemat energi. Nah, sekarang ayo kita pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Nah, teman-teman, dibuka pembelajaran 1 ya. Nah, di pembelajaran 1 itu ada menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyiram tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk
masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, teman-teman, itulah rumah Dayu yang menghemat penggunaan listrik. Dengan apa? Dengan membuka jendela dan lubang udara ya. Jadi, udaranya masuk ke rumah Dayu. Jadi tanpa menggunakan kipas angin dan juga tanpa menggunakan AC. Nah, itulah menghemat penggunaan listrik. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa cara menghemat energi listrik. Yang pertama yaitu menggunakan alat listrik yang hemat energi. Kemudian yang kedua, membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Jadi teman-teman, pada siang hari teman-teman buka saja jendelanya agar terang dan tidak perlu menyalakan lampu. Kemudian yang ketiga yaitu menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja atau mengurangi waktu pemakaiannya. Jadi kalau teman-teman tidak perlu memakai, jadi teman-teman tidak perlu pakai ya. Jadi digunakannya saat teman-teman perlu saja. Kemudian yang keempat yaitu menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk sehingga kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. Jadi dengan banyaknya pohon di sekitar rumah kita itu menjadi sejuk. Jadi kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan atau AC atau kipas angin. Nah, teman-teman, kalau tadi sudah tahu bagaimana cara menghemat energi listrik, nah, teman-teman di sini diperhatikan ada dua ukuran kertas milik Beni dan Edo. Nah, kertas Beni lebih besar ya daripada Edo. Kertas Beni lebih besar dari kertas Edo. Jadi, keliling kertas Beni berbeda dari kertas Edo. Akibatnya, luas kertas Beni berbeda dari kertas Edo. Kalian sudah pelajari cara menentukan, maaf teman-teman, kalian sudah belajar cara menentukan keliling. Dapatkah kamu menentukan luas kertas Beni dan Edo? Nah, teman-teman, perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, di sini itu mengukurnya dengan menggunakan batang korek api. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Nah, panjang itu yang ke bawah ya, garis ke bawah. Itu disebut dengan panjang. Nah, panjang itu 5 batang korek api. Coba kita hitung terlebih dahulu ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, panjangnya yaitu 5 batang korek api. Kemudian, panjang sebelahnya pun sama. Dia itu 5 batang korek api ya. Kalau diukur dengan batang korek api yaitu sama. Panjangnya yaitu 5 batang korek api.
Kemudian selanjutnya ada lebar. Lebar itu garis yang ke samping, ya. Nah, di situ ada berapa batang korek, teman-teman? Nah, di situ ada 3 batang korek api, ya. Nah, sekarang kita tentukan kelilingnya. Kelilingnya itu 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Nah, panjangnya sama ya, ini panjang, otomatis yang sebelahnya juga sama ya, panjangnya yaitu 5 batang korek api. Selanjutnya ditambah lebarnya, yaitu lebarnya 3 batang korek api. Nah, yang bawahnya pun sama ya teman-teman. Garis bawahnya juga sama ya, pasti 3 batang korek api. Jadi, 2 dikali 5, yaitu berapa? 10. Kemudian ditambah 2 dikali 3, ya, yaitu 6. Jadi, keliling kertas Edo ini yaitu 16 batang korek api, ya. Lanjut. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Kalau tadi kita sudah belajar keliling, nah sekarang kita akan belajar luas dengan menggunakan persegi satuan. Nah, teman-teman lihat contoh yang ada di sini. Luasnya yaitu 5. Kemudian luasnya yaitu 5 dikali 4. Di sini panjang kali lebar ya. Persegi satuan. Nah, panjangnya di sini ada 5 persegi satuan ya. Coba kita hitung panjangnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini panjangnya 5 ya. Kemudian lebarnya yaitu kita hitung. Coba benar 4 atau tidak ya. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 5 dikali 4 persegi satuan. Yaitu sama dengan 20 persegi satuan. Nah, teman-teman bisa buktikan dengan menghitung persegi satuan yang ada di sini. Benar 20 atau tidak? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi, di sini ada 20 persegi satuan. Jadi benar ya, luasnya yaitu ada 20 persegi satuan. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita sama ya, akan menghitung menggunakan persegi satuan. Nah, di gambar yang pertama yaitu, di sini sudah Misyani jawab ya. Nah, luasnya yaitu 5 dikali 6. Coba kita buktikan benar atau tidak. Di sini panjangnya yaitu 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini lebarnya yaitu 6. Betul atau tidak ya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul 6. Jadi, luas gambar yang pertama yaitu 5 dikali 6 atau panjangnya 5 dikali lebarnya itu 6. Ya, persegi satuan. Jadi, 5 dikali 6 yaitu 30 persegi satuan. Coba teman-teman bisa hitung ya. Nih di sini ada 30 persegi satuan. Ya. Nah, lanjut kita ke luas yang gambar kedua. Ya, luas yang gambar kedua yaitu 4 dikali 5. Panjangnya 4, kemudian kita kalikan lebarnya yaitu 5 persegi satuan. Jadi, 4 dikali 5 yaitu 20 persegi satuan.
Jadi di gambar yang kedua ini ada 20 persegi satuan. Jadi gambar yang kedua itu luasnya 20 persegi satuan. Kalau yang pertama luasnya 30 persegi satuan, gambar yang kedua yaitu 20 persegi satuan. Nah, lanjut lagi. Nah, kalau tadi halaman 159, sekarang kita ke halaman 160. Sama caranya dengan yang tadi ya. Yang pertama yaitu di sini panjangnya yaitu 9, kemudian lebarnya juga 9 persegi satuan. Jadi 9 dikali 9 yaitu 81 persegi satuan. Jadi di gambar yang pertama ini itu ada 81 persegi satuan ya, gambar yang pertama. Jadi luasnya sama dengan 81 persegi satuan. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, luasnya yaitu panjangnya di sini yaitu 5. Panjangnya 5, kemudian lebarnya yaitu 9. Jadi 5 dikali 9 yaitu 45 persegi satuan. Nah, teman-teman, jadi di gambar yang kedua ini luasnya yaitu 45 persegi satuan. Jadi teman-teman hitung saja yang biru-birunya yang sudah dikasih warna biru ya, teman-teman hitung. Kalau panjang itu garis yang ke bawah, sedangkan lebar itu garis yang ke samping ya. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Ya, mudah ya. Nah, lanjut kita ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 itu, nah di sini ada pengertian hemat. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila. Ya, jadi hemat ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila. Contoh butir pengalamannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, dia menyalakan TV, tapi orangnya malah mainan mainan HP atau apa ya, atau mainan game ya. Jadi ini pemborosan listrik, kemudian lampunya nyala semua, kemudian radionya juga nyala ya. Nah, perilaku anak pada gambar yang di sini itu tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan. Nah, kemudian di halaman 161 kita akan mengamati manusia agar tidak melakukan pemborosan. Ya, seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Nah, teman-teman, di halaman 162, teman-teman tadi kan sudah memperhatikan gambar pada halaman 61 ya. Nah, teman-teman tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Ini teman-teman tuliskan di kotak-kotak di kolom-kolom yang sudah tersedia ya, 1 sampai 5. Kemudian teman-teman tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Nah, contoh yang pertama di sini perilaku pemborosan yaitu bermain-mainan yang menggunakan energi listrik. Nah, sarannya perbaikan yaitu bermain
permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Karena banyak ya permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Ya, nanti teman-teman kerjakan ya 1 sampai 5. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan membuat kipas. Ya, hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dan karton bekas tidak memerlukan energi listrik. Udin dan teman-teman latihan berhemat. Berhemat listrik dengan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Nah, teman-teman dapatkah membuat kipas seperti Udin? Yuk kita akan membuat. Nah, di sini teman-teman siapkan peralatannya seperti karton bekas untuk cetakan kipas, kemudian tali rafia atau pita, kemudian gunting, lem, stik es krim bekas, batang bambu, atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas. Jadi teman-teman bisa menggunakan stik es krim bekas, batang bambu, atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas. Kemudian yang keenam yaitu pembolong kertas. Nah, di sini ada cara membuatnya. Yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran yang sama panjang. Jadi kertas kartonnya itu dipotong menjadi 2 ya. Kemudian yang kedua, lubangi seluruh pinggiran karton. Kemudian, yang ketiga, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Nah, kemudian tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit gunakan tali rafia atau pita. Nah, teman-teman, di sini teman-teman tidak perlu membuat ya. Miss Yani hanya menjelaskan cara membuat kipas dan bahan-bahannya. Teman-teman tidak perlu membuat ya. Selanjutnya, jadilah kipas buatan Udin dan teman-temannya. Jadi teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara membuat kipas dari karton bekas. Ya, itu salah satu hemat energi listrik. Jadi kipasnya itu bisa kita gunakan ya saat kita kepanasan, kita bisa gunakan untuk kipasan. Nah, teman-teman, sekarang tugasnya yaitu mengerjakan halaman 159 sampai 160, kemudian halaman 162 nomor 1 sampai 5, dan halaman 173 nomor 1 sampai 5. Oke, teman-teman, selamat mengerjakan ya. Jika teman-teman sudah selesai, tidak usah difotokan dan tidak usah dikirim ke Miss Yani ya. Nanti hari Jumat itu kan ada tematik. Nanti teman-teman bawa saja, nanti Miss Yani langsung nilai. Oke, paham teman-teman sampai di sini? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Nah, teman-teman, tidak terasa pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Nah, besok kita lanjut ya untuk pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6. Nah, teman-teman, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.